3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Part 12, bos tampan yang mati rasa. Apa aku udah bisa membuat sambungan instalasi listrik ke laptopku sekarang? Tanya Dim. Sabar bro, belum semuanya setuju di tempat ini kan? Kata Andre. Aku setuju, Dio langsung nyeletuk. Aku ikut, Clay juga. Aku juga, kata Steph. Same, me too, kata Dim. Bos, Dio menodong Mark. Apa aku bisa melawan 5 orang? Kata Mark. Mereka tertawa. Malam ini kalian santai saja, jangan kerja terus walau ada masalah. Sekarang, kalian bisa merayakan tempat ini dengan minuman yang kalian mau. Sudah lewat waktunya 30 menit dari tadi, kata Andre, lalu menuruni tangga. Kembali lagi dengan beberapa botol di tangannya, botol-botol minuman yang dibawa Mark tadi. Andre juga menyiapkan banyak cemilan. Andre sengaja sudah menyiapkan sebelum mengajak 5 orang itu ke rumahnya. Andre sangat yakin mereka akan menyukai rumah Andre. 5 orang ganteng yang kaya raya itu terlihat semangat. Mereka sangat yakin segala hal yang dibuat Andre pasti enak dan lezat. Perayaan yang menyenangkan dan sempurna, begitu yang ada di pikiran mereka. Tunggu dulu, perayaannya tidak di sini, kata Andre. Kejutan apa lagi dok? Tanya Clay. Andre menarik tuas dari samping rak TV besar. Sebuah tangga perlahan turun. Kita ke atas, bantu aku bawa botol-botol dan cemilan-cemilan ini, kata Andre. Mereka menaiki tangga hidrolik itu dan sampai di ruang atas. Ruang yang tidak terlalu besar, tidak lebar tapi tidak juga kecil. Di sana terlihat ada sofa, beberapa kursi santai, meja, dan bantal-bantal empuk. Yang mendominasi tempat itu adalah pohon-pohon dan bunga-bunga yang mengelilingi tempat itu, seperti sebuah taman pribadi. Andre menata cemilan-cemilan dan botol-botol minuman di atas meja, kembali ke bawah, lalu balik lagi membawa piring, gelas, dan sendok-sendok. 5 orang lain menatap pada Andre. Mereka kagum. Andre seorang dokter, tapi dia lebih persis, lebih mirip seperti seorang koki daripada seorang dokter. Sorry bro, agak gelap nih, kata Steve. Andre menyentuh sebuah saklar. Ceklek. Banyak lampu-lampu langsung menyala di tempat itu. Kesan romantis sangat terasa. Wow, Rana pasti betah di sini, kata Clay menyebut nama istrinya. Dok, sekali lagi Anda penuh kejutan, kata Dio yang langsung tiduran di kursi-kursi santai yang ada di situ. Andre melempar sesuatu pada Dim. Bro, bisa perbaiki? Agak macet, kata Andre. Apa ini? Tanya Dim. Coba saja bro, kata Andre. Dim melihat benda kotak persegi yang ada di tangannya, lalu mulai menekan tombol yang ada. Terdengar bunyi suara bergeser. 5 orang itu mencari sumber suara. Andre menuju ke atas dan mereka secara serentak melihat ke atas. Atap di atas mereka bergeser membuka tapi agak macet. Keren ini, Clay berseru. Langit malam dengan sedikit bintang terlihat walau baru setengah atap yang terbuka. Mudah-mudahan bisa terbuka utuh tuh. Aku tak sempat perbaiki. Oke semuanya, aku tinggal ya, kata Andre dan berbalik pergi. Hei dok, mau kemana? Teriak Dio. Rumah sakit lah, aku kan dokter, jawab Andre sedikit berteriak. Setelah Andre pergi, Steph menjelaskan pembiayaan korban kebakaran pada Mark. Dim masih sibuk dengan atap yang masih agak macet, sementara Clay menyusun foto-foto TKP yang barusan dia terima tadi. Belum ada titik terang? Tanya Mark. Clay menggeleng. Besok aku akan ke TKP langsung, kata Clay. Hati-hati, jangan sampai ada yang curiga, kata Steph. Terdengar bunyi telepon berdering di ruang bawah. Dio yang cepat berdiri lalu ke ruang bawah untuk mengangkat telepon itu. Halo, kata Dio. Bro, jangan sembarang menerima telepon di ruang bawah, teriak Andre dari seberang. Lah dok, ini kan ruang rahasia. Jadi logikanya yang menelpon ke sini pasti dokter lah. Kan cuma dokter yang tahu nomor telepon di sini.
Cuma dokter yang tahu kami ada di sini, kata Dio merasa pintar. Andre tertawa. Ada apa dok? Kenapa tidak menelpon ke handphone kami? Tanya Dio. Itulah bro, aku belum punya nomor-nomor kalian. Tolong video call ke handphoneku ya, 5 menit lagi, kata Andre. Aku tak punya nomor dokter juga, jawab Dio tertawa. Ada kartu namaku di dekat situ, di dekat rak TV, kata Andre lalu menutup teleponnya. Dio mencari kartu nama Andre lalu naik ke atas lagi. Dokter minta di video call, ada apa ya? Tanya Dio melaporkan pada Mark. Sambungkan sekarang, perintah Mark. Dio menelpon Andre dan layar di telepon tampak ruangan rumah sakit yang kosong. Halo dok, ada apa? Tanya Dio. Sebentar bro, aku baru mau menuju ke sana. Kan tadi sudah aku bilang 5 menit lagi baru telepon, kata Andre. Perintah bos dok, kata Dio. Wajah Andre tampak di layar. Mana bos? Tanya Andre. Dio menyerahkan handphonenya pada Mark. Ada info apa? Tanya Mark. Mas bro, aku akan ke ruangan Pak Ari sekarang. Kondisi Pak Ari agak lumayan membaik, jadi mungkin Anda bisa berbicara lebih leluasa. Untuk sekarang, Mas bro bisa tanya pada Pak Ari lewat video call dulu. Tapi nggak bisa lama-lama ya Mas bro, supaya nggak ada yang curiga. Oh ya, satu lagi. Sepertinya ada yang menyuruh polisi untuk standby di rumah sakit. Aku belum tahu ada apa. Itu sebabnya sebaiknya Mas bro bicara dengan Pak Ari dulu. Aku agak khawatir Mas bro, takut kalau aku nggak di rumah sakit ada yang nyelinap, kata Andre. Di layar handphone hanya terlihat lantai dan kaki Andre yang sedang berjalan. Mark menunggu. Setelah itu tampak Pak Ari yang masih di tempat tidur dengan beberapa selang di tubuhnya. Mas bro, siap ya, kata Andre. Lalu di layar handphone tampak muka Pak Ari. Pak, suara Pak Ari terdengar agak cadel dan pelan. Iya Pak Ari, kami ada di sini sekarang. Dim, sambung ke laptopmu, perintah Mark. Pak Ari, halo? Kami ada di sini, ini ada Dim juga. Apa tidak menyakitkan kalau Pak Ari bicara? Tanya Mark. Pak, ada yang ingin membunuh. Pak Ari terbatuk. Terlihat ada air mata yang mengalir di pipinya yang kehitaman akibat luka bakar. Kepala 5 orang sahabat itu bergerombol berdempetan di depan laptop. Bapak, aku di sini Pak, Bapak yang kuat ya, kata Dim dengan suara bergetar menahan tangis. Halo, Pak Ari masih mendengarkan kami? Saya bisa mendengar suara Pak Ari tadi, saya dengar Pak Ari, kata Mark. Mas bro, maaf aku menyelah, mungkin bisa lebih jelas kalau disambungkan ke layar televisi di ruang bawah. Apa kalian bisa berpindah ke ruang bawah? Mas Dim, bisa sambungkan ya? Kata Andre. 5 orang sahabat itu buru-buru berpindah ke ruang bawah lagi. Beberapa saat kemudian, wajah Pak Ari tampak di layar televisi. Sekarang terlihat lebih jelas. Pak, jangan memaksa kalau masih terasa sakit ya Pak, kata Clay. Kalian semua berkumpul? Tanya Pak Ari. Terlihat Andre membantu Pak Ari supaya posisi kepalanya lebih nyaman. Kami semua ada di sini Pak Ari, kami akan melakukan apapun untuk kesembuhan Pak Ari, kata Steve. Pak Ari menangis, dia jadi terharu. Pak Ari sudah seperti ayah kedua bagi 5 sahabat itu. Kalian semua hati-hati ya nak, ada yang sabotase Dim, ada yang sabotase. Bapak pergoki, tapi belum sempat lihat mukanya karena dia memakai penutup muka. Bapak diserang, disiksa, pabrik dibakar. Orang itu menggunakan alat listrik. Bapak sempat memotretnya tapi handphone Bapak dihancurkan. Mark, saya seperti mengenal suaranya. Seperti Pak Ari terkulai. Andre memeriksa Pak Ari. Mas bro, Pak Ari terlalu memaksakan tenaganya untuk berbicara. Beliau pingsan sekarang. Tenggorokan dan paru-paru beliau masih kritis, terganggu karena menghirup asap yang terlalu banyak. Mungkin cukup dulu untuk sekarang Mas bro, saya harus memeriksa keadaan Pak Ari dulu, kata Andre lalu memutus video call itu. 5 sahabat itu lemas. Sepertinya Pak Ari benar-benar disiksa dengan kejam. Dim bergumam.
Walau kita sudah tahu pabrik dibakar seperti dugaan kita, tapi kita tetap tidak punya bukti selain keterangan Pak Arit tadi. Kita harus lebih hati-hati, kata Clay. Sekarang, apa kita lanjutkan di atas? Atau sebaiknya kita pulang? Kalian pulang dulu ke rumah kalian masing-masing. Kasihan istri dan anak kalian. Sudah beberapa hari ini kita sibuk dengan masalah ini. Kita istirahat dulu. Aku minta nomor rumah sakit tadi, kata Mark. Bos juga pulang, istirahat, kata Dio. Aku akan ke kantor dulu, ada yang harus kuperiksa, kata Mark. Aku ikut bos ke kantor, setelah itu baru pulang, kata Steve. Telepon Clay berdering. Ya, Clay menerimanya. Iya, valid? Tanya Clay lagi. Oke, lanjutkan, nanti aku tanya bos dulu. Clay menutup telepon. Siapa bro? Tanya Dim. Bos, Alana masih hidup, kata Clay. Mark terlonjak. Di mana dia? Tanya Steve. Informan kita dapat info valid dari keimigrasian. Alana membuat paspor dan visa ke luar negeri, tapi belum diketahui ke negara mana, kata Clay lagi. Itu kapan? Tanya Mark. Sekitar 6 tahun lalu, jawab Clay. Mark terdiam. Info apa lagi? Tanya Dim. Hanya itu untuk sementara ini. Tapi itu udah sangat memastikan Alana masih hidup bro, kata Clay pada Mark. Sepertinya ada yang berusaha menghapus file-file dan data-data Alana, kata Clay. Dihapus? Tanya Dio, hatinya berdebar-debar. Malam ini sangat menegangkan bagi Dio. Sepertinya begitu, Alana masih hidup. Tapi kita sangat kesulitan menemukan satu pun saja info tentang dia. Padahal informan kita orang-orang yang handal bro. Kali ini Steve yang berbicara. Oh ya, satu lagi bos. Suara Clay menggantung. Semua menatap pada Clay. Woi, buruan ngomongnya, teriak Dio. Dari data-data kesehatan di imigrasi, gadis itu sedang hamil. And who I am, I won't give up on us. Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. Still looking up, still looking up.